Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia bebas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Apa 3 perkara itu? Yakni yang pertama minal kibri, bebas dari sombong. Orang yang mati dalam keadaan bebas dari sifat sombong, maka dia masuk surga. Yang kedua waddain, bebas dari hutang. Itulah sebabnya mengapa hutang adalah perkara yang harus segera diselesaikan apabila orang wafat meninggal dunia. Karena terhalang seseorang untuk masuk surga ketika dia masih disandra oleh hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga wal gulul, korupsi. Orang yang melakukan tindak korupsi walaupun dia bebas di dunianya, hanya saja terhalang baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, lebih khusus lagi tentang minal kibri, yakni tentang kesombongan. Terkait dengan sombong ini, sombong yang paling dibenci oleh Allah adalah merasa paling beriman, merasa paling suci, merasa paling baik sendiri. Itulah sebabnya orang-orang Khawarij diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diperangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman nanti. Al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda, semangatnya masih membara, giroh beragamanya meledak-ledak. Sufahaul ahlam, tapi sayang otaknya rusak. Mereka bodoh perkara agama, baru tahu sedikit tentang agama, tapi sudah merasa lebih tahu daripada para ulama. Cara berpikir mereka rusak, otak mereka rusak dikarenakan sudah tercuci otaknya oleh paham yang salah. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka berkata dengan perkataan khairul bariyah. Khairul bariyah ini penamaan, julukan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka itu kalau bicara selalu atas nama agama. Mereka itu selalu bicara atas nama Al-Quran dan hadis. Padahal kata Nabi, la yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, mereka itu berkata dengan lisan mereka seolah-olah fasih menyebutkan Al-Quran maupun hadis, tetapi sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama ini sebagai anak panah keluar dari busurnya menuju hewan mangsanya. Artinya hari ini dia beriman, hari ini dia sholat bersama kalian, tetapi esok hari dia akan menghalalkan darah kalian. Mengapa demikian? Karena kelompok Khawarij ini dia merasa paling beriman, sehingganya dia mengkafirkan orang lain, lalu dia menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maka Nabi menegaskan, fa ainama laqitumuhum faqtuluhum, jangan tertipu oleh mereka, dimanapun kalian jumpai kelompok ini, maka perangilah mereka.
fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka tersebut pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Muncul pertanyaan, mengapa kelompok Khawarij ini padahal mereka taat dalam beribadah, tetapi Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk memerangi mereka? Jawabannya yang pertama, dikarenakan mereka takabur, sombong, merasa paling suci. Yang kedua, mereka mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Jangankan yang beda agama, yang seagama pun mereka kafirkan. Dan yang ketiga, ciri pokok mereka, dimanapun mereka berada, selalu berupaya untuk memberontak, melawan kepada pemerintah yang sah. Man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa boleh memberi alasan apapun. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah, bukan mati sebagai muslim, bukan mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi matinya dalam keadaan jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jangan pernah tertipu dengan mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, wajib bagi kalian perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, dan beruntunglah orang yang berani memerangi mereka semua. Khatib tegaskan sekali lagi, mengapa wajib diperangi? Karena mereka merasa paling beriman, merasa paling suci. Yang kedua, mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan yang ketiga, mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita kembali ke hadis yang di awal tadi. Barang siapa yang mati bebas dari kesombongan satu, bebas dari hutang dua, dan bebas dari korupsi, maka selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat kelak. Mari kita selamatkan diri kita. Orang bisa saja bersembunyi dengan sesama manusia, tetapi tidak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.